Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita datang dengan satu kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Jemaat-Mu Mezbah Doa dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang. Menyembah-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan satu sikap hati yang benar dan satu kerinduan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila malam hari ini setiap kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdatang. Kita sama-sama menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini, baik atau tidak baik, kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan di segala kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkenanan-Mu Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. hidup bagimu, Hatiku hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih. dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. hidup bagimu, Hatiku tetap menyembah, tetap menyembahmu. Dunia tak Dunia bisa tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, sumber segalanya dalam hidupku, hanya Kau Tuhan, kekuatanku hanya Yesus. Kalau ku hidup, mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus. Selama ku hidup, Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. tetap Yesus. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup. Kalau ku hidup Bagimu, hatiku tetap, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku
mataku tetap memandang. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh banyak mujizat terjadi saat Engkau bersama dengan kami. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Yes. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan segenap hati kita, dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami. Karena kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin, yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi dengan iman kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Yesus, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kalau hidup kami Tuhan, Engkau pelihara setiap kehidupan kami, Engkau jaga, Engkau lindungi setiap langkah hidup kami Tuhan. Senap hati kami bersyukur, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Semua yang berharga, kami berikan yang terbaik. Semua yang mulia, kami terima apa yang terbaik daripada tangan Tuhan. Kami terima setiap kasih, anugerah-Mu yang besar, keselamatan daripada Tuhan, pengorbanan-Mu atas hidup kami. Besar kasih-Mu Tuhan, untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan, semua yang terbaik hanya bagi-Mu dari hidupku. Oh, semuanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan, kami beri yang terbaik, semua yang berharga, oh, semua yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik Tuhan, ku berikan semua yang berharga, semua
terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Buat segala pujian, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi tertuju hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima setiap persembahan yang terbaik bagi dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Biarlah Tuhan kami semua membuka hati kami bagi rencana dan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu lah yang memampukan setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Bu Debbie Basjir. Saya perkenalkan nama saya Ibu Gebi dari Bitung, Sulawesi Utara. Ya, shalom yang ada di Bitung ya. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ibu, hari ini saya mau bersaksi demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan banyak mujizat. Dan hari ini pun Tuhan masih melakukan mujizat untuk menolong saya dan melakukan mujizat, dan itu yang saya alami. Ya, yaitu mujizat yang tidak pernah berubah dari Tuhan. Saya mau bersaksi, saya ditolong Tuhan dan saya diselamatkan Tuhan dari maut. Bahkan saya dimenangkan dari sakit jantung. Saya ini sudah bertahun-tahun Ibu mengalami ketakutan yang berlebihan. Setiap hari saya terus merasakan ketakutan yang berlebihan. Ya, rasanya takut sekali. Ya, setiap hari takut, apalagi dengan yang namanya kematian. Karena saya mengalami sakit jantung. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan mempertemukan saya dengan channel Ibu. Dan lewat channel Ibu Debbie Las ya, dari mulai April saya itu belajar akan kebenaran firman Tuhan dan iman saya bertumbuh. Dan saya yakin ini bukan secara kebetulan, namun semua karena Tuhan yang menuntun saya untuk mengikuti firman Tuhan lewat channel Ibu. Saya tidak pernah alpa ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, dan karena saya merasa saya mendapatkan kekuatan iman,
sukacita dan damai sejahtera. Ya, setiap kali saya mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, walaupun keadaan saya ya masih sering ada rasa ketakutan. Tapi kalau rasa takut itu muncul, ya saya selalu ingat akan semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan untuk terus perkatakan firman. Melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan, iman saya kembali dikuatkan. Saya terus mengikuti khotbah-khotbah Ibu, ya bahkan saat penyembahan ya saya ikuti juga mendengar firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Selama saya mengikuti firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya merasa diberkati. Semua firman Tuhan yang itu memberi kekuatan dan Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Amin. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga jalan-jalan ke mall, tiba-tiba dada kiri saya terasa sangat sakit. Lalu saya panik dan saya mulai ketakutan. Saya bilang ke suami, ayo kita pulang. Ketika saya naik ke mobil, saya langsung ya dengarkan firman Tuhan lewat channel Ibu, dan saat itu pas ya mesbah doa. Dan saat itu tema khotbahnya adalah cara berdoa yang didengar oleh Tuhan. Sepanjang perjalanan pulang selama setengah jam, ya saya mendengarkan firman Tuhan dan saya menggosok seluruh tubuh saya dengan minyak. Sampai di rumah saya ulangi lagi khotbah Ibu, saya pun akhirnya tertidur, saya tenang. Bahkan saya kaget ketika bangun pukul 4 subuh. Saya ingat ya semua firman Tuhan. Dan Ibu sampaikan di situ bahwa ya kalau mau berdoa, doamu dijawab oleh Tuhan, masuk ke kamar, menangislah di kaki Tuhan. Saya melakukannya ya ketika saya bangun subuh, saya datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan, Bu. Dan saya merasakan ada lawatan Tuhan. Ya karena Tuhan memperhitungkan setiap cucuran air mata. Puji Tuhan, saat itu juga Tuhan menjawab doa saya. Ya saya disembuhkan Tuhan. Saya diberi jawaban Tuhan melalui firman Tuhan. Ya ketika Alkitab itu tiba-tiba terbuka dan saya berdoa dan Tuhan jawab. Ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 26 sampai 28. Saya imani bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu ya sudah membacakan kesaksian saya, karena saya sudah bernasar akan bersaksi dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim pelayanan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa dari Bitung ya. Mengalami ketakutan, terus ketakutan. Ya sampai akhirnya terus mengikuti firman Tuhan lewat mesbah doa, mesbah syukur, imannya dikuatkan. Saudara, ya tidak ada hal lain yang bisa membawa damai sejahtera di hati kecuali firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus selalu mendengarkan firman, ya harus selalu isi pikiran, perasaan kita, jiwa kita itu harus diisi dengan firman Tuhan. Ya agar kita ini terbebas dari yang namanya ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis. Karena iblis itu selalu terus berusaha ya untuk dapat mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan. Tapi saya berdoa biarlah setiap kita hari-hari ini imannya semakin diteguhkan, hidupnya semakin dikuatkan, agar kita semua juga boleh menjadi orang-orang yang ya terus mengalami Tuhan secara pribadi dan kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Iya, terima kasih Ibu kesaksiannya. Biarlah terus memberkati kita semua ya. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah ya membahas di kitab yang baru yaitu Nehemia. Ya dan Nehemia ini akhirnya dia juga menjadi orang yang pulang ya ke Yerusalem setelah kelompok pertama kembali, dan ya Esra mengikuti kelompok kedua dan Nehemia
ya adalah kelompok ketiga yang pulang ke Yerusalem. Ya, dan sampai di sana dia melihat saudara bahwa ya bagaimana bait Allah ya itu sudah selesai dibangun, dan Nehemia mendapati juga sekelompok orang yang hidup di sana tanpa tanpa digembalakan. Karena sebelum pembuangan Israel itu memiliki bahasa, memiliki raja, pasukan, juga identitasnya. Tapi pada masa ini tidak lagi saudara. Ya, mereka kembali pulang ke negeri mereka dengan pasti keadaan yang sangat ya namanya orang pulang dari pembuangan 70 tahun, ya mendapati rumah mereka tinggal reruntuhan, mendapati ya banyak hal saudara, sehingga pastilah ya kota itu belum bisa pulih ya, tetapi mereka justru menjauh dari Tuhan. Namun kita lihat di sini ya ketika Nehemia pulang, dia tersungkur dan menangis kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Esra juga. Ya, dia menangis di hadapan Tuhan. Ya, dengan hati yang perih melihat keadaan kota Yerusalem ya, dan berduka atas kondisi setiap orang-orang ya di sana yang hidup dan mengikuti cara-cara daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita akan lanjut sekarang Nehemia pasal yang kedua. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ya, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik untuk berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi saudara, ya pada waktu itu Nehemia ya memohon kepada Raja Artasasta untuk membolehkan dia pulang kembali ke Yehuda untuk kembali membangun negeri itu. Ya, karena pada waktu itu dia sangat sedih ketika mendengar ya orang-orang memberi kabar bahwa orang-orang yang pulang mendengar bahwa dia diberi kabar bahwa kotanya itu hancur, semuanya tidak lagi beraturan, dan ya tanah kelahirannya sudah menjadi reruntuhan. Jadi dia hancur hati dan bersedih hati. Ketika mukanya muram, raja memperhatikan ya penampilan sedih dari Nehemia itu. Dan Nehemia terkejut ya bahwa dirinya ternyata diperhatikan oleh raja. Dia awalnya takut saudara ketika ditanya oleh raja. Tapi akhirnya ya dia meminta kepada raja. Dan dikatakan ya kalau Tuhan mengizinkan, dia bilang aku ini sedih melihat kotaku ya itu menjadi reruntuhan dan kehidupan mereka di sana itu sangat menyedihkan. Nehemia tidak takut dan tidak malu untuk mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan raja, padahal tidak main-main saudara. Ya itu raja itu kan berkuasa, kalau dia perintah bunuh ya dibunuh saudara. Ya makanya dikatakan Nehemia takut awalnya. Tapi dia tidak mau membiarkan ketakutan itu menghentikan dia melakukan apa yang sudah Tuhan taruh di hatinya untuk dikerjakan. Namun dia memberi ya kepada raja penghormatan dan menyatakan dengan jelas
Kenapa dia bersedih hati? Lalu dia juga menyatakan permohonan kepada raja. Ya, dan dia berkata kepada raja, ya dia mau untuk pulang kembali ke kotanya, ke kampung halamannya untuk membangun kembali, ya. Dan ternyata raja bertanya, ya, apa yang kamu pikirkan, ya, apa yang kamu inginkan? Ya, luar biasa saudara. Walau awalnya dia takut, tapi ternyata respon dari sang raja justru sebaliknya. Raja bertanya, apa yang kamu inginkan? Maka aku akan berdoa kepada Allah semesta langit, kata raja. Ya, kemudian jawabku, kata Nehemia ayat yang ke-5 tadi. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama ya engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ya, dan berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ya, jadi saudara, Nehemia ya memohon kepada raja untuk dia bisa diizinkan pulang, karena saat itu semua lagi ditahan. Mereka dalam pembuangan di Babel, ya, dan Nehemia meminta izin dan dia menjadi angkatan ketiga yang pulang, ya, dari pembuangan Babel itu, saudara. Dan akhirnya raja tanya, berapa waktu yang kamu butuhkan? Dengan sedikit waktu untuk berpikir, Nehemia segera berdoa. Ya, dan 8 kali saudara dalam kitab ini kita membaca bahwa dia berdoa secara spontan kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah. Ya, Nehemia berdoa kepada Tuhan ketika raja bertanya apa yang kau inginkan. Ya, dan akhirnya dia berbicara kepada raja, mengatakan semua yang ada di hatinya, dan itu pasti dari ya hikmat Allah dia berkata-kata itu sehingga raja boleh mengabulkan semua permintaannya untuk dia kembali pulang. Saudara, dengan satu ya arti kata di sini artinya apa? Kalau kita tuh dekat dengan Tuhan, ya maka kerinduan kita menjadi kerinduannya Tuhan. Ya, apa yang kita rindukan itu adalah juga hatinya Tuhan, makanya pasti akan dikabulkan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu dia disenangi banyak orang. Dan semua Alkitab berkata ketika seseorang itu berkenan kepada Tuhan, di depan raja-raja dia akan berdiri dan semua keinginan hatinya itu akan dituruti oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita ini terus bergaul dengan Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia, tapi cari perkenanan Tuhan. Kalau Nehemia mencari muka kepada raja, mungkin dia tidak akan dihormati raja. Tapi karena dia mencari perkenanan Tuhan, dan Tuhan mengurapi Nehemia, makanya raja berkenan kepada dia. Ya, bahkan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan setiap manusia, saudara. Ya, dan ditanya pada waktu itu, saudara, ya oleh raja, berapa lama kamu pulang ke sana? Raja bertanya kepada Nehemia, kira-kira berapa lama kalau kamu pergi lalu kamu kembali lagi? Dan Alkitab tidak mencatat ya jawaban langsung dari Nehemia, tetapi dia akhirnya tinggal di Yerusalem selama 12 tahun. Ya, Nehemia dia bekerja di Susan itu sebagai juru minuman raja, saudara, dari kerajaan Media di Persia yang sangat besar. Dan ketika dia mendengar ya tentang pembangunan Bait Allah, sangat lambat dia meminta kepada raja untuk bisa pergi ke sana dan membantu bangsanya untuk menyelesaikan semua ya yang ada di sana. Dengan dia memohon kepada raja, raja setuju dan mengizinkan dia pergi, maka dia berangkat dan melakukan perjalanan dengan rute yang hampir sama dengan yang dilalui oleh
Esra saudara, 4 bulan berjalan kaki. Ya, dan raja bertanya berapa lama, tidak disebut di sana, tetapi yang jelas Nehemia bekerja di Yerusalem itu selama 12 tahun. Ya, Alkitab mencatat di sana. Dan dia berkata kepada raja, ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah surat bagiku bagi para bupati-bupati di daerah yang hendak dia lalui. Karena akan menjadi sulit bagi Nehemia kalau dia pulang tanpa surat-surat, maka dia bisa dicegah oleh petugas yang berwajib di kota-kota ataupun oleh bupati-bupati daerah. Karena itu dia meminta ya surat daripada raja untuk dia bawa sepucuk surat itu supaya dia bisa tiba di Yehuda dengan selamat. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi raja mengikuti apa permintaannya dia saudara, karena tangan Allah yang murah itu mengikuti dia. Ya, itu seperti Esra saudara ya. Esra pun apa yang dia inginkan diikuti oleh raja. Kenapa? Bukan karena Esranya, tapi karena Tuhan yang menyertai. Ya, makanya jangan pernah jauh dari Tuhan. Waktu kita hidup dekat dengan Tuhan, ya Tuhan tuh menyertai kita. Dengan jelas semua dikatakan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku, kata Nehemia. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati daerah-daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ya, jadi saudara, setelah doa-doa Yeremia didengar Tuhan, Nehemia meminta izin kepada raja untuk berangkat. Bahkan bukan hanya izin, ya setelah dia mendapat jawaban, dia diperlengkapi dengan surat-surat, bahkan bantuan-bantuan apa yang dia butuhkan untuk bangun rumah, dikasih kayu-kayu. Ya, jadi kadang-kadang saudara ketika kita membutuhkan bantuan, ya seringkali kita ragu untuk meminta bantuan karena kita takut. Ya, tetapi kalau kita ini dekat dengan Tuhan, memang kita gak perlu minta bantuan kepada orang. Tapi Tuhanlah yang akan menggerakkan. Ya, tapi Nehemia ini luar biasa saudara. Itu adalah raja loh. Dan raja yang tanya sama dia. Bukan dia yang minta. Tapi raja yang tanya, kenapa kamu sedih? Ya, apa yang kamu inginkan? Ya, itu kan satu perkenanan Tuhan saudara. Makanya saya selalu berkata, ya saudara, kita ini jadi orang, mari menyenangkan Tuhan saja. Waktu kita menyenangkan Tuhan, maka oranglah yang akan Tuhan gerakkan untuk bertanya kepada kita dan untuk menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Ya, dan dikatakan raja mengabulkan semua permintaannya, dan ya ada orang yang kesal saudara waktu mendengar bahwa Yeremia itu ditolong oleh raja. Ya, ketika Nehemia tiba di Yehuda, dikatakan di sana ya bahwa Nehemia itu akhirnya sama Tuhan lewat raja, dia diberi posisi, kuasa, bahkan banyak keahlian. Ya, tetapi dia mengakui bahwa kemurahan tangan Tuhanlah yang menaunginya. Dia mengetahui bahwa tanpa kekuatan Allah, berbagai usahanya akan menjadi sia-sia. Ya, dan apakah saudara kita mau mengakui Allah sebagai sumber kekuatan kita dalam hidup ini? Yeremia tidak sombong, dia berkata semua karena kekuatan tangan Tuhan. Akhirnya Yeremia tiba di Yehuda dan dia mendapat ya perlawanan terhadap ya kerinduannya untuk membangun kembali Yerusalem. Dan itu telah berlangsung selama 90 tahun orang-orang yang mendiami wilayah itu. Ketika orang-orang Yahudi dibawa ke pembuangan, ada orang-orang lain yang mendiami Yerusalem. Mereka ini jengkel dan benci kalau sampai kota itu dibangun kembali.
Ya, memang dalam setiap generasi pasti akan ada orang-orang yang membenci umat Allah dan terus berusaha untuk menghambat maksud Tuhan. Bahkan ketika kita ini berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sebagian orang akan menentang kita, ya bahkan beberapa akan berharap supaya kita gagal, ya mencekal kita, ingin ya menjatuhkan kita, ya. Dan jika kita menyadari akan adanya perlawanan ini, maka ya kita cukup berdoa, ya kita percaya bahwa Allah ada di balik setiap tugas pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Memang akan ada orang yang tidak senang saudara waktu kita ini melakukan pekerjaan Tuhan. Ya seperti kesaksian saya bagaimana saya difitnah orang yang menjatuhkan saya. Tapi kalau Tuhan yang menyertai maka Tuhanlah yang akan memberi kekuatan. Jadi jangan pernah takut ya ketika Tuhan itu menyertai kita maka Tuhan itu yang akan terus memberkati kita. Dan dikatakan tadi ayat yang ke-10 ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon. Sanbalat ini adalah bupati Samaria dan Tobia ini kemungkinan adalah juga bupati ya di daerah trans antara Yordan ya. Dan ini berada di bawah Persia juga. Mengapa pejabat-pejabat pemerintah ini begitu cemas atas kedatangan Nehemia dan kelompok kecil dari orang-orang buangan yang bersama dia? Karena ada beberapa alasan saudara. Ketika Serubabel pertama kali pulang dengan kelompoknya, penolakannya untuk menerima bantuan dari orang-orang Samaria telah menyebabkan hubungan yang buruk. Nehemia juga bukan orang buangan yang biasa. Dia adalah penasehat pribadi dan juru minuman raja yang datang di Yerusalem dengan izin raja, bahkan disertai dengan surat kuasa ya untuk membangun kembali benteng di kota itu. Jadi jika ada orang yang bisa membangun kembali Yerusalem, maka orangnya adalah Nehemia saudara. Dan Yerusalem dibangun kembali itu merupakan ancaman bagi otoritas pejabat di Samaria yang telah menguasai tanah-tanah tersebut ketika mereka mengalami pembuangan saudara. Ya, jadi ini adalah kelompok ketiga yang pulang dari pembuangan dan jumlah mereka makin bertambah orang-orang di Yerusalem dan ini membuat Sanbalat dan Tobia ini sebagai bupati daerah-daerah di sana mereka tidak ingin ya kalau ada orang-orang buangan yang pulang dan akhirnya kembali menguasai tanah-tanah mereka dan itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi kedaulatan Tuhan ya tidak bisa dibendung. Karena itu mari kita semua berdoa biar kita terus bisa menyenangkan hati Tuhan sehingga apapun yang kita kerjakan disertai Tuhan dan hidup kita boleh diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu di hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kau menyertai kami bahkan ketika kami mengalami tantangan, kami mengalami tekanan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Seperti Nehemia yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas membangun kembali kota Yerusalem. Biarlah kami juga Tuhan, Engkau beri kepercayaan dalam segala hal. Kami boleh melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Lewat usaha pekerjaan kami mungkin diberkati Tuhan dan kami boleh menopang pelayanan. Juga dengan kekuatan kami mungkin kami bisa pakai untuk melayani Tuhan. Biarkan kami mengambil bagian di dalam pelayanan di hidup kami Bapa supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap mereka yang rindu untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, beri kekuatan. Pulihkan setiap rumah tangga yang hancur, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Semua keluarga besar kami dipulihkan Tuhan. Satukan, biar hujan pertobatan tercurah dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Kau juga Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu Bapa yang rindu keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, kemarahan, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan. Semua dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka juga yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus.
Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Berkati Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu juga yang ada dalam pergumulan, hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ketika kami bertobat, jalan-jalan Tuhan terbuka sehingga kami dapat menyelesaikan satu demi satu semua tanggung jawab kami. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa beri kekuatan bagi anak-anak untuk menanggung setiap beban hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap orang-orang, anak-anak-Mu hari-hari ini yang rindu punya keturunan, punya cucu bagi anak-anak mereka. Tuhan berkati, biarlah keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Bukakan kandungan yang tertutup sehingga kami melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan apa yang sudah dikerjakan boleh berjalan dengan baik. Juga calon presiden yang baru yang akan dilantik nanti, Tuhan juga taruh roh takut akan Tuhan. Hanya itu yang kami minta Tuhan, biarlah semua pejabat-pejabat yang ada di pemerintah bangsa ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hidup di dalam jalan-jalan mereka Tuhan. Biarlah jalan-jalan menuju kepada terang yang ajaib. Biarlah di Indonesia terjadi hujan pertobatan supaya setiap orang berlutut kepada nama Yesus. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia boleh mengalami lawatan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menyertai dan memberi kekuatan Bapa untuk kami boleh semua terus mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya